Bang Rido nih. Dari tadi gua mulu nanya lu mukbang rokok nih, maaf ya, jadi nggak apa-apa lah. Ya sebenarnya ini pertanyaan titipan dari bule. Dari warga sebelah. Orang komplek ya. Itu dari segi agama. Untuk dari sisi keorganisasian nih, mahasiswa ya kan. Ada orang dari sisi keorganisasi dalam satu lingkup organisasi ada aja orang yang merasa dirinya selalu benar. Iya. Benar kan? Ada yang selalu merasa dirinya selalu benar dan ada orang yang selalu merasa suara gue harus didengar nih, tanpa mendengar suara dia. Suara sumber. Itu menyikapinya gimana sih orang-orang kayak gitu tuh kalau dari organisasi ya? Iya. Gimana sih kayak gitu? Jadi ini berbicara orang yang egois, boleh dikatakan seperti itu karena dia mempunyai statement dia yang paling hebat, gitu. Dia yang harus diunggulkan, dia yang harus diistimewakan. Barang tentu dari hal tersebut ada jurang antara yang satu dan yang lain karena kata istimewa dan kata biasa saja itu berbeda. Gitu. Lalu sebagai bentuk kebijaksanaan bagaimana gitu kita harus menyikapi orang tersebut ya. Orang dikatakan bijaksana, dia bijaksana bijaksana sini. Jadi bisa melihat kondisi orang lain gitu. Jika dia seperti itu, kita jangan membalas dengan meninggikan juga, tapi kita merendahkan gitu. Karena apa? Karena itu akan nanti dibuktikan oleh sejarah. Orang jalan panjang umur perjuangan. Jas merah. Aristoteles bilang begini. Aristoteles. Orang mana bang? Bocah mana dia? Bocah mana Selon nggak anak? Selon nggak dia tuh anak? Selon nggak? Biasa aja. Terus. Aristoteles bilang gini, seorang filsuf, Philo dan Sophie, orang yang cintakan kebijaksanaan. Philo dan Sophie. Orang pintar mengetahui orang itu bodoh. Iya. Dan orang bodoh nggak mengetahui bahwasanya itu orang itu pintar. Dan dia bodoh. Dan dia itu bodoh sebenarnya. Barang tentu orang yang merasa pintar sebenarnya dia itu tidak mengetahui apa-apa. Dia tidak banyak tahu gitu. Karena makanya dia sok tahu dan merasa paling benar. Makanya Gus Dur juga pernah bilang, semakin luas ilmu seseorang semakin besar rasa toleransinya. Ini tahu Gus Dur kalau siapa? Presiden keberapa? 4. Ya. 4 benar. Lu baru digituin udah kecol lu. Yang pertama siapa? Soekarno. Soeharto. Cetring nanti digini cetring gitu ya. Nanti gitu ya. Soekarno. Cetring. Soeharto. Ya. Habibie. Ya. Gus Dur. Lanjutnya Megawati. Lagi. Megawati siapa? Megawati ada. Megawati siapa? Ngomongin dia. Emang apa presiden? Kita sejarah ngomongin perempuan pertama yang jadi presiden. Anaknya siapa? Anaknya Soekarno. Dengan cara menjadi presiden dengan cara melengsarkan. yang kita geserin siapa? Gus Dur. Aduh. Tapi kok jadi bicara politik sih dari kesahabat? Gak apa-apa, Bib. Gak apa-apa. Karena Megawati sama Gus Dur sahabatan. Iya. Oh gitu. Karena gini, Bib. Gini yang pernah aneh denger, anak muda yang gak mau tahu politik itu anak muda yang bodoh. Iya, betul. Kita harus tahu politik. Benar. Tadi habis Megawati siapa? Habis Megawati SBY. Siapa SBY? Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, ganti di akte Yudhoyono. Maaf SBY. Lagi di Twitter, lagi nulis Twitter. Takut nggak diundang lagi ke Cikeas. Belum aja Cikeas Pak SBY. Saya sering ke Cikeas. Habis itu lewat siapa? Siapa lagi? Jokowi. Dodo. Oke lanjut. Jangan ngomongin presiden. Nggak apa-apa lah. Ini kan ada ilmunya juga, Le. Ya jadi semakin besar kapasitas ilmu seseorang itu semakin besar rasa toleransinya. Ketika ada orang yang menang sendiri itu bisa mengindikasikan bahwasanya ilmu pengetahuan itu terbatas gitu. Untuk itu apa? Untuk kebaikan. Ya itu kan suatu hal yang tidak baik dan kita harus mengingatkan toh. Ya toh. Piye enak di zamanku toh. Ya toh. Piye enak di zamanku toh gini. Terus maaf Parto. Fatihah. Itu nggak bisa. Fatihah deh. Maaf. Terus, nah untuk itu, untuk kebaikannya ya,
kita harus bijaksana gitu. Jangan bersikap seperti dia. Kalau kita bersikap seperti dia, tidak layak bedanya kita sama dengannya gitu. Ya. Nggak ada bedanya berarti ya? Betul, nggak ada bedanya. Jadi kalau kita tinggi lagi orang tinggi kita balas tinggi nggak ada bedanya dong. Bener kan? Bener juga sih itu. Makanya ada pepatah, merendah untuk meroket gitu. Jadi kita tidak perlu menjelaskan diri kita itu tinggi gitu. Karena langit pun tidak ada yang mengetahui tingginya itu semana gitu. Langit tidak merasa tinggi padahal dia tinggi ya. Itu langit tuh. Langit. Padahal apaan sih itu yang sering di-update di Insta Story itu apa kata-katanya? Masih inget gak lu? Mana? Yang sebenarnya kita diciptain dari tanah, maksudnya gitu. Oh. Gimana? Iya, tapi itu maksudnya Enggak kata-katanya, gue nanya sama lo kan. enggak, gue justru ada di ngomongin tanah, gue justru ada pertanyaan nih. Nah, lu mau jual tanah apa gimana? Kalau di Baru beli Jakarta, tanah. kalau di Jakarta Wih, sombong Selatan gitu. NGOP-nya 25 per meter. Tuh gue kasih tahu lu. Di Cijantung ini kan Cijantung. Tanahnya Jawa tanah apa Timur. sengketa apa tanah kuburan? Di Tanah Cijantung, wakaf. di Cijantung 15 per meter. Jadi kok jadi sebentar? Ini kok jadi ngomongin tanah sih? Ya gimana? Kenapa jadi ngomongin tanah gitu ya? Ini bukti bahwasanya kita ngaji itu nggak monoton, nggak tegang-tegang. Jual beli tanah juga gitu. Jual beli tanah bisa. Ya sampingan lah lumayan Kayak kan. tadi dia nih jual beli lagi. Jual ibunya di sini. Enggak, nawar. Ditawarin ibunya buat jadi Biar ada sedikit darah dari Nabi gitu. jadi aman loh, intinya nyari aman. Adik gua aja habaib, ya kan? Jadi di sini juga bukan kesimpulan sih, bisa ditarik nilainya kan, nilai positifnya nih. Poinnya gitu. Poinnya apa tuh Le? Kalau misalkan lu Coba lu jelasin deh. dari lu dulu, dari perkataan tadi, masalah yang orang yang menganggap dirinya baik dari perspektif agama maupun organisasi, kesimpulan apa nih? Bukan kesimpulan sih, kesimpulan udah habis dong kan? Iya sih, ya. Apa nilainya nih? Kita kan Nilainya. cuma nyari nilainya aja nih. Iya. Pokoknya nilainya jangan jadi kayak dia aja. Jangan jadi kayak dia. Jangan jadi kayak dia. Kita tetap jadi diri kita sendiri yang terus merendah. Tawadu. Apa kalau bahasa lagu kun anta? Kun anta. Kun anta. Jadilah diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Bahasa Inggrisnya Kun anta. yourself. Di sini juga bukan nyontohin ya. Di sini bisa dinilai sendiri sama kalian ya pemirsa. Kalian bisa menilai sendiri lah. Ya. Di sini kita nggak merasa diri kita paling baik. Iya. Malah kita beranggapan orang yang merasanya diri paling baik itu orang yang nggak baik. Iya. Makanya jangan takut yang namanya hijrah, jangan takut yang namanya mau berubah. Kita sama-sama berubah, sama-sama jelek. Lu ganteng gue tau. Enggak. Kok aneh jadi sedih ngomong gitu ya? Enggak ganteng. Cuman Jangan beruntung ada aja. Beruntung. Bersyukur ya. Kloter pertama, soal habis pembagian buka kloter pertama. Enggak, bisa gini, bisa kadang-kadang suka mikir, buset dosa gue banyak banget. Ini udah dikit lagi mau selesai nih. Ini intinya nih. Ini lu jangan di skip, tonton, intinya dia lebih seru nih. Ini seru banget daripada drama Korea. Ini sedihan di sini nih. Indosiar. Iya, Indosiar, bener. Ada orang suka nganggep, gue nggak mau berubah lah karena dosa gue terlalu banyak. Iya. Bener kan? Iya. Ada. Sekarang gini bro, bukannya gue buka aib gue sendiri, sedikit aja cerita tentang background gue. Mungkin nanti lu cerita tentang background lu, masa kelam lu. Bang Rido mungkin punya masa kelam. Kalau Habib nggak ada. 7 tahun santai. Beda sama kita. Kan 7 tahun tapi tetap Habib nggak merasa dirinya baik. Iya. Karena orang yang nggak punya dosa cuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kalau lu merasa lu nggak bener, apa kabar gua? Iya. Kabar gua Bener. Gua, aduh, gimana ya ceritanya? Intinya gua, lu merasa diri lu nggak bener, lu nggak bener nih. Gua lebih nggak bener dari lu. Iya. Tapi kita mau Masih belajar berubah. untuk berubah Nah, gitu. ayo dong, lu baru lu dikit lah nggak bener lu dah daripada gua orang nih. Tapi kita ada kemauan untuk berubah. Iya, benar. Kita mau belajar. Ayolah bareng-bareng belajar lah. Kalau yang mau, sekali lagi kita tekankan, yang mau majelis bareng kita boleh Di malam Selasa. di malam Selasa nanti. Gimana tuh metodenya, Le? Metodenya gimana ngaji kita 2 minggu apa? 2 minggu apa? Kita misalkan contoh nih di Iya. minggu ini kita buka kitab. Kitabnya apa? Kalau boleh tahu kitabnya apa tuh? Kita kemarin buka kitab Figi. Minhajus Sawi. Minhajus Sawi. Ini namanya bocah ngaji absen. Kadang ngantuk kan. Dia nggak ngeliat ininya kan? Iya.
undangannya. Iya. Lagi pula kalau dibuka kita pun nggak ngerti. Lagi pula juga nggak pernah nge-like di Instagram, nggak pernah di-like sama dia. Follow juga nggak pernah di-follow. Follow. Kitab Minhajus Sawi itu tentang apa, Bib? Tentang masalah metode untuk mengikuti tata cara berakhlak dan menuntut ilmu, beribadah dan sebagainya dengan sandaran kepada para imam-imam salafun soleh. Yaitu imam salafun soleh ini adalah para keturunan-keturunan Nabi yang menyambung sanad keilmuan serta nasab sampai ke Rasulullah SAW. Ya, torikoh, sebenarnya torikoh untuk menuju sampai ke Nabi SAW. Udah aman dah kalau udah nyambung nih, ada kata nyambung, ilmunya sampai Nabi udah paling aman udah. Lu nggak usah ngaji lewat apa ya, Google gitu ya. Kadang-kadang kalau nyari YouTube kan ditonton juga masih, tapi ya lu kayak seolah-olah enggak, maksudnya seolah-olah lu nyuruh orang kan nonton kita. Ini kan ada nilai kebaikannya juga. Ini ada yang dikaji juga. Tonton. Boleh ngaji di YouTube tapi jangan keseringan. Ntar ditanya, guru lu siapa? Siapa guru lu? YouTube. Kok Bib nggak diakuin? Enggak lah, kan maksudnya Alumnus kali ini, alumnus. Guru siapa nih? gurunya ini dong, guru terbaik. Murid baik, murid bener, bukan merasa diri paling bener, harus tahu sanad guru kita. Kita tes nih. Guru lu siapa? Guru lu siapa? Al Habib Ahmad Azik bin Ali bin Toha Al Haddad Bin Abdullah bin Toha Al Haddad. Abdullah ketinggalan nih. Gurunya Habib? Ya tadi baru disebut. Gurunya Habib. Dia belum dipelonco kali ini, jadi nggak tahu nih. Nggak, mungkin dia lidahnya ya mohon maaf agak kebler. Nggak, ini sebagai sahabat ya, sahabat dari lama, makanya dia mungkin nggak bakal sakit hati sama gue ya. Iya. Dia sahabat aneh dari dulu kecil banget ya, nggak kecil-kecil dari banget. rahim, enggak? Dari zaman embrio. Ini dia dari kecil nggak terbiasa ngomong bahasa Arab. Mungkin di situ jadi menangkap ada nama yang berbau dengan Arab, mungkin Susah nangkepnya gitu ya. Nama guru Habib Syekh Abdul Abdul. Fotonya di sini ya, yang nggak tahu nih. Iya. Syekh Abdul Abdul nih ya. Gurunya Syekh Abdul Abdul sepanjang pertahunan ini. Habib Idrus Al Jufri. Fotonya di sini nih. Habib Idrus di mana tuh? Sini. Di sini. Habib Idrus Al Jufri punya guru Habib Muhammad Al Habsyi. Benar, Bib? Salah. Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Salah. Abdullah bin Umar Asyatiri, baru langsung ke Habib Muhammad Al Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi itu. Pokoknya ke situ. Udah Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi udah aman. Udah aman. Dari Habib Abdullah bin Umar Asyatiri udah aman. Pasti ajaran Nabi. Kalau minta fotonya emang nggak ada fotonya ya, soalnya udah zaman dulu. Zaman dulu. Lampau. Oke, jadi Closing statement. apa dia? Sebenarnya closing statement itu harus dari kita berempat. Iya. Oke. Dari tadi nggak dipromosi, ini kasihan juga barangkali ya kan. Di ini Bang Rido ini dari tadi bahasanya retorikanya bagus. Dia aktif di keorganisasian sebagai Ketua Umum PMI Pria. Ketua Umum PMI. Para ketum. Calon gubernur DKI Jakarta nih. Calon gubernur tahun Sekian. ya. Amin. Ini juga calon gubernur. Tunggu Indonesia rusak. Calon gubernur California. Tunggu Indonesia rusak. Tunggu cebong kampret akur. Cebong kampret akur. Ya deh, pokoknya tungguin aja lah. Iya. Ya, jadi kesimpulan dari kiri aja kali ya. Iya, dari kiri. Dari kiri apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik dari obrolan kita ini nih? Apa Bang? Jadi menurut saya ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan, kami di sini itu bukan untuk menggurui, ya. Lalu yang kedua, ketika ingin proses perubahan diri, jangan sesali yang sudah terjadi, masa lampau. Tetapi berikan terbaik untuk hari ini, dan yang akan datang jangan ditakuti. Itu ya, nanti yang ini ada di sini lah dikit lah ya. Bentar. Ini dari kesimpulan dari guru kita Habib Hazi. Dari segi agama, kesimpulannya dari cerita kita dari tadi ini. Kesimpulannya Habib? Kesimpulannya gini, closing statementnya. Mengutip dari ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu asyrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Kurang lebih ayatnya seperti itu. Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman,
janganlah kalian sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut tentang dosa. Jangan pernah takut sama dosa yang kita punya. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Dosa yang kita perbuat tiap hari, insya Allah pasti bakal Allah ampunin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa hambanya bagi orang-orang yang pengen bertobat, meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan pernah takut sama dosa yang kita punya. Insya Allah siap nggak siap, kita kudu siap untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu closing statementnya. Nih kalau dari segi aneh nih, segi gua nih anak tongkrongan yang udah pensiun. Anak tongkrongan yang udah pensiun. Gua masih nongkrong sih. Nggak, ini bahasa kasar ya, gua nggak bisa, bukan ini nggak berpendidikan maksudnya ini bahasa anak tongkrongan aja. Kalau lu terus-terusan terbelenggu sama lingkaran ketidakbeneran lu, lu merasa dengan bayang-bayangan ketidakbeneran lu, itu sesungguhnya bukan diri lu, itu sesungguhnya bisikan setan supaya lu nggak mau berubah. Kalau lu lawan bisikan itu, lu bakal berubah, insya Allah bakal lebih baik lagi. Kalau dari Ana, yuk sama-sama yuk kita berubah yang jadi yang lebih baik gitu. Ranger merah, Ranger kuning. Sama-sama apa? Ranger merah, Ranger kuning. Ranger kuning aja. Soalnya lagi minum mangga. Nah, jadi ada nih kita ngomong bareng-bareng ya. Yang tadi yang dikasih tahu tuh. Oh iya. Yang udah kita ngomong bareng-bareng ya untuk closing nih, ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bodoh boleh asal jangan PA. PA boleh asal jangan diborong semua. Sisain dikit bakal ngopi. Ngopi. Apa sih ngopi? Ngobrol pintar. Balik lagi nanti di channel selanjutnya bakal banyak yang seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.